Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita memulai sebuah seri baru yang sangat penting dan relevan untuk kehidupan rohani kita, yaitu hidup dalam kuasa Roh Kudus. Setelah kita belajar berakar dan bertumbuh dalam Kristus, kini kita akan melihat bagaimana Roh Kudus memperlengkapi kita untuk hidup yang berkemenangan dan berdampak. Kristus tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi juga memberi kuasa kepada kita melalui Roh Kudus-Nya. Inilah janjinya yang agung kepada para murid sebelum ia naik ke surga. Marilah kita dengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus tahu bahwa tanpa Roh Kudus, murid-muridnya tidak akan mampu melaksanakan misi yang besar itu. Mereka butuh sesuatu lebih dari sekedar semangat atau tekad manusia. Mereka butuh kuasa dari atas. Janji inilah yang menjadi dasar hidup rohani yang penuh kuasa. Mari kita renungkan 3 kebenaran penting dari ayat ini. Pertama, kepenuhan Roh Kudus adalah janji Kristus untuk setiap murid-Nya. Yesus tidak berkata, "Mungkin kamu akan menerima kuasa," tetapi "kamu akan menerima kuasa." Itu adalah janji pasti, bukan opsi tambahan dalam kehidupan Kristen. Setiap murid Kristus dipanggil untuk hidup bukan hanya diselamatkan, tetapi juga dipenuhi dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Ini bukan pengalaman untuk segelintir orang atau kalangan tertentu, tetapi warisan rohani untuk semua orang percaya. Kedua, Roh Kudus memberikan kuasa untuk hidup dan bersaksi. Kata kuasa di sini adalah kata dinamis, yaitu kekuatan ilahi yang mengubah, menggerakkan, dan memampukan. Kuasa ini bukan untuk membuat kita populer atau merasa hebat, tetapi untuk menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi bukan hanya berbicara, tetapi hidup yang mencerminkan Injil. Hidup dalam kasih, kesucian, dan keberanian, dan keteguhan dalam menghadapi tantangan iman. Roh Kudus memberi kita kekuatan rohani untuk bersaksi, bukan hanya dengan mulut, tetapi juga dengan gaya hidup. Ketiga, kepenuhan Roh Kudus membawa kita menjangkau dunia. Yesus menyebut 4 wilayah: Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Artinya, kuasa Roh Kudus bukan untuk membuat kita nyaman di dalam gereja, tetapi untuk mendorong kita keluar, menjangkau yang terhilang. Tanpa Roh Kudus, gereja akan stagnan. Tetapi dengan Roh Kudus, gereja akan bergerak dan berdampak. Saudara, apakah kita hidup dalam realitas janji ini? Ataukah kita menjalani hidup Kristen dengan kekuatan sendiri, dengan kelelahan dan kekeringan rohani? Mari kita haus dan rindu akan kepenuhan Roh Kudus. Buka hati dan minta Tuhan memenuhi kita dengan Roh-Nya, agar hidup kita berdaya guna, berapi-api, dan menjadi alat-Nya untuk mengubah dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas janji-Mu yang pasti. Kami rindu dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup dalam kuasa-Mu, dan menjadi saksi yang berani dan setia. Penuhi kami hari ini, ubahlah hidup kami, gerakkan kami keluar untuk melayani dan menyatakan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.